forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Sari Wahana Putri. NPM saya 18 40 50 10 72. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bone Tarakan. Dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang hipotik. Hipotik sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu hipoteka dan juga berasal dari bahasa Belanda yaitu hypotheek yang mempunyai arti pembebanan. Suatu kreditur yang mempunyai kedudukan istimewa adalah kreditur pemegang hipotik. Hipotik sendiri tercantum dalam KUH Perdata buku 2 bab 12 pasal 1162 sampai dengan pasal 1232. Pengertian hipotik sendiri itu tercantum dalam pasal 1162 yang berbunyi, hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan bagi suatu perikatan. Falmor sendiri mengatakan hipotik adalah sebuah hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, tidak bermaksud untuk memberikan orang yang berhak atau pemegang hipotik suatu nikmat dari suatu benda, tetapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah hutang dengan dilebih dahulukan. Sedangkan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan karangan Hartono Hadisuprapto yang menjelaskan bahwa hipotik adalah bentuk jaminan kredit yang timbul dari perjanjian yaitu suatu bentuk jaminan yang adanya harus diperjanjikan terlebih dahulu. Maksudnya sebuah jaminan itu harus didasarkan oleh sebuah perjanjian. Dalam subjek hipotik ada dua pihak yang terkait dalam perjanjian pembebanan hipotik. Yang pertama itu adalah pemberi hipotik dan juga ada penerima hipotik. Pemberi hipotik adalah mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu kebendaan atas bendanya yang tidak bergerak. Biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terikat pada hipotik, tetapi hipotik atas beban pihak ketiga. Sedangkan penerima hipotik disebut juga hipotek bank, hipotek holder atau hipotek nemer. Hipotek tersebut yaitu pihak yang menerima hipotik, pihak yang meminjamkan uang di bawah ikatan hipotik. Biasanya yang menerima hipotik ini adalah lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Hipotek bank adalah lembaga kredit dengan jaminan tanah, bank yang khusus memberikan pinjaman uang untuk benda tidak bergerak, kapal laut, kapal terbang, dan segi lain, mengeluarkan surat-surat gadai. Adapun beberapa objek hipotek. Yang pertama, benda-benda tidak bergerak beserta segala kelengkapannya yang dapat dipindah tangankan. Yang kedua, hak pakai atas suatu benda beserta segala kelengkapannya. Yang ketiga, hak numpang karang dan juga hak usaha. Yang keempat, bunga tanah yang dibayar dengan uang maupun yang dibayar dengan hasil tanah. Yang kelima, bunga seperti semula. Dan yang terakhir, pasar yang diakui oleh pemerintah beserta hak-hak asli yang melekat padanya. Adapun cara-cara mengadakan hipotik. Menurut ketentuan pasal 1171 KUH Perdata, hipotik hanya dapat diberikan jika ada suatu akta autentik. Jika seseorang ingin memasang hipotik, maka perjanjiannya harus dibentuk dalam
bentuk akta resmi yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT setempat. Berikut pihak-pihak yang dapat atau yang bisa menjadi PPAT. Yang pertama, notaris yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi PPAT. Yang kedua, seseorang yang bukan notaris tetapi ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi PPAT. Dan yang terakhir, camat yang menjadi PPAT secara ex officio. Hipotek juga mempunyai sifat dari hak kebendaan pada umumnya, antara lain yang pertama absolut, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun. Yang kedua ada droit de suite, artinya hak yang senantiasa mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada. Hal ini tercantum dalam pasal 1136 ayat 2 dan pasal 1198 KUH Perdata. Yang ketiga bersifat droit de préférence, yaitu seorang mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya di antara orang berpiutang lainnya. Hal ini tercantum pada pasal 1133, 1134 ayat 2 KUH Perdata. Di sini hak jaminan kebendaan tidak berpengaruh oleh kepailitan ataupun oleh penyitaan yang dilaksanakan atas benda yang bersangkutan. Selanjutnya, hipotek juga mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu yang pertama exequor. Artinya, hipotek merupakan perjanjian tambahan yang keberadaannya tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu utang piutang. Yang kedua, andeelbar, yaitu hipotek tidak dapat dibagi-bagi karena hipotek terletak di atas seluruh benda yang menjadi objeknya. Artinya, sebagai hak hipotek tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian utang. Hal ini terdapat pada pasal 1163 ayat 1 KUH Perdata. Yang ketiga, mengandung hak untuk pelunasan utang saja. Jadi tidak mengandung hak untuk memiliki bendanya. Namun jika diperjanjikan, kreditur berhak menjual benda jaminan yang bersangkutan atas kekuasaannya sendiri jikalau debitur lalai. Hal ini terdapat pada pasal 1178 ayat 1 dan juga ayat 2 KUH Perdata. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.